Hai, hai, hai. Apa kabar adik-adik di rumah? Wah, udah pada rapi-rapi nih kelihatannya. Yang di sana, yang di sana, yang di depan. Waduh, udah pada cakep-cakep nih. Kakak tahu nih, pasti kalian udah diinfokan sama papa mama kalau hari ini kita akan mengadakan kebaktian perayaan Paskah secara online. Tapi tunggu dulu. Kakak di sini banyak yang menemani. Mau tahu siapa yang menemani? Kakak langsung ya panggilkan Kak Samuel. Dan kakak-kakak yang lain, mana tadi ya? Hei, adik-adik. Kakak Oma. Halo, aku kakak Kari. Aku kakak Tante. Ya, kakak Oma, kakak Sari. Hari ini kita akan merayakan kebaktian Paskah. Yeay! Tapi dulu apa? Doa dulu kita. Oh iya benar. Kita berdoa dulu. Semua anak-anak di rumah. Mari kita berdoa dulu. Baru kita siap menyanyi memuji Tuhan. Sudah siap adik-adik semua? Siap. Semua mau berdoa. Hormat sama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, kami berterima kasih. Hari ini kami merayakan Paskah. Anak-anak semua ada di rumah mau bersuka cita karena kami punya Tuhan Yesus yang hidup, yang bangkit. Dan kami percaya Tuhan Yesus sebagai sahabat setia kami sekarang menemani kami di rumah. Dan Engkau yang membuat semua anak-anak di rumah merasakan sukacita yang besar dari Tuhan. Karena kami mau beribadah, memuji, memuliakan Tuhan, merayakan kemenangan. Karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Amin. Sertailah semua acara kami, walaupun lewat online, tapi Tuhan menyertai kami. Semua anak-anak di rumah dapat mengikutinya dari awal sampai akhir. Ikut menyanyi, mendengar cerita, semuanya. Bahkan membawa persembahan. Semua dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Semua anak-anak katakan amin. Ya. Nah, adik-adik, hari Jumat kemarin kita memperingati Jumat Agung, di mana Jumat Agung itu merupakan hari Tuhan Yesus mati di kayu salib. Nah, Tuhan Yesus itu tangannya terluka, lambungnya terluka. Karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua ya kakak-kakak. Ya. Begitu juga dengan adik-adik dan papi mami di rumah. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Nah, oleh sebab itu aku mau mengajak kakak-kakak dan adik-adik di sini untuk mengangkat satu pujian yang mengatakan bahwa Yesus disalibkan karena cintanya kepada kita semua. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta
cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu. Dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta semua. Cinta semua. Cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua. Dosa dihapuskan. Yeay, puji Tuhan. Puji Tuhan. Dosa kita dihapuskan, segala pelanggaran kita, kenakalan kita, apa yang kita buat, semua ditanggung oleh Tuhan Yesus. Dan hari ini Tuhan sudah menang, Tuhan sudah bangkit, dan kita boleh bersuka cita, kakak-kakak. Ayo kita nyanyi lagi ya, nyanyikan pujian, ku bersuka cita karena Yesusku menang, Yesusku bangkit. Yeay. Semua anak-anak bersuka cita di rumah ya, mukanya tersenyum, merayakan Paskah di rumah. Masih tetap bangkit berdiri ya kakak ya. Salib di bukit Golgota untuk menebus dosa manusia. Dia mati bagiku dan bagimu, bagi kita semua. Ku bersuka cita, maut dikalahkan. Ku bersuka cita, sebab Yesusku menang. Ku bersuka cita, sebab Yesusku hidup. Ku bersuka cita, Yesus bangkit. Semua bertepuk tangan. Anak-anak di rumah. Salib di bukit Golgota untuk menebus dosa manusia. Dia mati bagiku dan bagimu, bagi kita semua. Ku bersuka cita, maut dikalahkan. Ku bersuka cita, sebab Yesusku menang. Ku bersuka cita, sebab Yesusku hidup. Ku bersuka cita, Yesus bangkit. Ku bersuka cita, maut dikalahkan. Ku bersuka cita, sebab Yesusku menang. Ku bersuka cita, sebab Yesusku hidup. Ku bersuka cita, Yesus bangkit. Yeay! Wah, kakak Oma pasti tahu nih, adik-adik semua di rumah senang sekali. Semua tertawa gembira bersuka cita. Apalagi yang ditemani mama papanya. Tapi yang pasti kita bersuka cita, kita bergirang happy karena ada Tuhan Yesus. Amin. Yang hidup, yang melihat selalu anak-anak. Tiap hari harus di rumah, belajar di rumah terus bosan kali ya. Tapi Tuhan Yesus mau menghibur kita, selalu menguatkan kita. Ayo semua kita bergirang, nyanyikan lagu Girang Besar. Ada girang besar. Siap yuk. Girang-girang ada girang besar, suka-suka ada suka besar. Girang-girang ada girang besar, suka-suka ada suka besar. Yesus bangkit, Yesus Raja, Yesus bangkit, Yesus Raja. Girang-girang ada girang besar, suka-suka ada suka besar. Girang-girang ada girang besar, suka-suka ada. Ya, sekali lagi semua. Yesus bangkit, Yesus Raja, Yesus bangkit, Yesus Sekali lagi anak-anak. Girang-girang ada girang besar,
Suka-suka ada suka besar, girang-girang ada girang besar. Suka-suka ada suka. Yesus bangkit, Yesus bangkit, Yesus saja, Yesus bangkit, Yesus saja, Yesus bangkit, Yesus bangkit, Yesus saja, Yesus bangkit, Yesus saja. Yesus bangkit, Yesus saja. Sekarang dia bersama dengan Bapa di surga, kakak-kakak. Tetapi Tuhan Yesus juga ada di dalam hati kita, di hidup kita. Dia hidup selamanya. Amin. Mari adik-adik semua, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi kita akan nyanyikan pujian ini. Dia hiduplah, Tuhan Yesus hiduplah. Kita nyanyikan pujian ini dengan sikap doa. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Kita akan angkat pujian ini sebelum kita berdoa. Dia hiduplah, dia hiduplah, duduk sebelah kanan Allah Bapa. Dia hiduplah, dia hiduplah, sembahyang buat anak-anaknya. Dia hiduplah, dia hiduplah, dia hiduplah, dia hiduplah, duduk sebelah kanan Allah Bapa. Dia hiduplah, dia hiduplah, sembahyang buat anak-anaknya. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Dia hiduplah, dia hiduplah, duduk sebelah kanan Allah Bapa. Dia hiduplah, dia hiduplah, sembahyang buat anak-anaknya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengar cerita Paskah hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Kami berterima kasih karena Engkau ada dan berkuasa. Engkau ada bersama kami. Engkau ada saat kami ibadah bersama-sama dengan orang tua dan keluarga kami. Kami berdoa kiranya Engkau tolong kami dan Roh Kudus bimbing kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, mari kita saksikan cerita Paskah hari ini. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, satu kali ada satu sekolah Injil liburan. Sekolah Injil liburan itu diadakan di California Selatan. Lihatlah mereka yang hadir, semua pada tertawa, senang sekali. Satu dengan yang lain, mereka menantikan di liburan sekolah, mereka menantikan acara seperti ini. Dan di dalam acara itu, guru-guru sekolah minggu dan seorang hamba Tuhan siap melayani mereka. Dan seorang hamba Tuhan dan guru sekolah minggu yang ada memberi pertanyaan kepada anak-anak yang hadir. Apakah kalian memiliki seorang sahabat? Wow, mereka coba lihat.
mengangkat tangan dan kami mau seorang sahabat. Mereka senang sekali. Dan apakah yang menjadi sahabatmu itu syaratnya apa? Wah, mereka berkata, kalau saya pasti mempunyai sahabat itu harus baik, harus pintar, dan harus tidak egois. Banyak syaratnya. Lalu mereka diberi pertanyaan lagi, kalau sahabat tidak seperti itu, misalnya nakal, misalnya mereka egois, mereka juga tidak pandai, bagaimana kamu? Mereka semuanya diam. Tidak ada yang mengangkat tangan, saling ngomong satu dengan yang lain, pasti tidak mau. Lalu hamba Tuhan dan guru sekolah minggu ini saling berpandangan sambil tersenyum. Kita tidak mau memiliki seorang sahabat yang nakal, seorang sahabat yang berdosa. Sekarang duduklah yang baik. Mereka duduk semuanya. Lalu hamba Tuhan ini yang bernama Mr. Brown bercerita, adik-adik, semua kita adalah sahabatnya Tuhan Yesus. Mereka pada bertanya, kita sahabatnya Tuhan Yesus? Iya, Tuhan Yesus menjadi sahabatmu. Sebelum kamu mengenal Dia, Tuhan Yesus telah ada di sampingmu dan ingin menjadi sahabat yang kamu kasihi, karena Dia mengasihi kamu. Dia mencintai kamu walaupun kamu orang berdosa. Pasti di antara kamu tidak ada yang tidak pernah nakal. Tidak ada yang tidak mengecewakan orang tuanya. Tidak ada yang semuanya berjalan selalu baik dengan sahabatnya. Kita selalu mengecewakan, mendukakan, dan berbuat hal yang membuat orang sedih dan menangis. Tapi Yesus ingin menjadi sahabatmu. Dan tiap-tiap kali kamu berbuat yang tidak baik, Yesus sedih sekali. Dan bagaimana supaya kamu menjadi sahabatnya dan terus-menerus menjadi sahabat Yesus? Yesus satu kali yang berbuat baik, yang menyembuhkan orang sakit, bahkan yang mati pernah dibangkitkan, yang berdosa datang kepadanya diampuni. Tapi suatu kali Dia harus menderita dan dihukum karena dosa. Dosa siapa? Dosa adik-adik, dosa bapak-bapak, dosa ibu-ibu, dosa kita manusia. Semua orang telah berbuat dosa. Dan setiap dosa pasti menanggung hukumannya. Dan untuk itu Yesus sedia menanggung hukuman bagi orang berdosa. Wow, kita akan melihat itu betapa kasihnya kepada kita. Ya, Yesus dicambuk, Yesus dipukul, Yesus diolok-olok, bahkan Yesus kepalanya diberi mahkota duri dan seluruh badannya penuh dengan luka dan darah. Ia sedia diperlakukan seperti itu karena Dia sedia mengganti kita orang berdosa yang seharusnya diperlakukan seperti itu. Yesus sedia menanggung dosa kita. Dia sedia mengganti
semua perbuatan jahat dan dosa-dosa kenakalan kita. Dan dia lakukan itu di sepanjang perjalanan dia disiksa. Sampai saat puncaknya Yesus harus mati. Dan orang-orang berkata, wow, Yesus mati. Yesus mati untuk kita orang yang berdosa. Ya, benar. Yesus harus mati. Mengapa? Karena dosa tidak cukup hanya kita mengalami penderitaan, tapi kita harus mati karena dosa kita. Dan Yesus sedia menanggung semua itu di kayu salib. Yesus sedia mengalami penderitaan dan dia sedia mati bagi kita orang berdosa. Dan pada puncaknya Yesus adik-adik, dia berkata, ya Bapa, ampunilah apa yang mereka buat. Dan akhirnya Yesus mati. Kasihan sekali. Semuanya sedih. Tapi ada orang yang tidak senang pada Yesus, berkata, saya senang kalau Yesus mati. Sudah selesai dia ya. Selama ini selalu membela orang berdosa. Kita tidak mau dengan Yesus. Kita orang ahli agama yang baik. Tidak seperti dia. Setelah Yesus mati, dia dimasukkan ke dalam kubur. Dan di dalam kubur itu dijaga oleh tentara Romawi. Tapi pada hari yang ketiga, terjadi gempa yang luar biasa. Semuanya takut. Yesus bangkit, ada. Dia hidup. Dia bangkit. Dia menang. Dia berkuasa. Dia menang atas maut, kematian. Dia menang atas kuasa dosa. Dia menang atas kuasa iblis. Dan kuasa si jahat yang lain. Yesus hidup. Dan dia berkuasa. Adik-adik, jika hatimu ingin menerima Yesus, Yesus sedia masuk di hatimu. Wow, semua anak-anak yang ikut sekolah Injil liburan itu pada menoleh satu dengan yang lain. Siapa ya? Lalu pendeta ini mengajak berdoa. Semuanya berdoa. Tiba-tiba dari 3 anak perempuan yang duduk di depan itu, satu anak, dia berkata, saya mau Tuhan menerima Engkau karena saya orang berdosa, karena saya anak yang nakal. Mari Tuhan, ampunilah dosaku, masuk dalam hatiku. Sejak saat itu, anak ini merasakan tentang jamahan Tuhan. Dia bersukacita karena Yesus hidup dan berkuasa. Siapa nama anak itu? Namanya Johnny Shettle. Dia umur 11 tahun dan dia berdoa, Tuhan, sekarang aku jadi milik-Mu. Sekarang aku mau melayani Engkau. Adik-adik, Johnny Shelter, dia berdoa. Dan satu kali, hamba Tuhan itu berkata, sekarang adik-adik, semua yang di sini, jangan pulang dahulu. Kita akan berdoa, siapa di antara kalian yang mau memberitakan Yesus yang hidup dan berkuasa kepada semua orang. Wow, tidak ada yang berdiri ada. Tapi Johnny Shelter tiba-tiba berdiri, Pak Pendeta, saya mau. Hah? Pendetanya berkata, kamu mau sungguh? Iya, karena saya berdoa tadi
untuk mau dipakai melayani Tuhan. Maka Pak Pendeta ini mendoakan Johnny Shelter ini. Dan agar Tuhan memakai dia untuk memberitakan Injil. Kemudian setelah Johnny Shelter ini sudah besar dan dia sekolah di perguruan tinggi sekolah hamba Tuhan. Dia juga sekolah menjadi perawat karena untuk melengkapi penginjilan. Tapi kemana Tuhan pimpin? Dia tidak tahu. Dia terus berdoa agar Tuhan mengutusnya ke tempat di mana orang belum pernah mendengar berita tentang Tuhan Yesus. Pada satu kali dia berdoa, demikian adik-adik, Tuhan Yesus yang hidup dan berkuasa, utuslah aku kemana aku harus pergi. Aku tidak akan menyesali. Amin. Wow. Satu kali Johnny Shelter mendengar tentang daerah yang ada di Filipina. Jauh sekali. Padahal dia ada di Amerika. Wow. Kemana itu? Di Amerika, adik-adik, ada salah satu suku belum pernah mendengar berita tentang Injil. Suku itu belum pernah dilawat, belum pernah dididik, belum pernah mendengar tentang apa itu sekolah, apa itu tentang kesehatan, terutama tentang Injil. Cobalah lihat adik-adik, seperti ini. Pakaiannya sederhana, semua sederhana, dan mereka belum pernah mendengar tentang Injil. Dan Johnny Shelter berdoa, Tuhan, saya mau ke situ. Dan Tuhan utus dia bersama temannya ke suku, namanya suku Balangau di Filipina. Satu suku yang terpencil, satu suku yang kecil, satu suku yang ada di pegunungan dan di mana mereka tinggal. Johnny Shelter dengan temannya berjalan menaik pesawat menuju ke negara Filipina. Di sana dia akhirnya menuju ke daerah suku Balangau. Wow! Ketika mereka datang, masih dari lapangan terbang masih berjalan lagi jauh ke pedalaman. Setelah tiba, orang-orang suku Balangau lihat orang kulit putih pada ketawa. Siapa dia? Untuk apa dia ke sini? Yang satu berkata, iya, memangnya kita ini apa? Siapa dia? Wow! Mereka ada yang tertawa, ada yang menghina, ada yang mengolok-olok. Kamu itu orang tersesat. Tapi adik-adik, Johnny Shelter tetap tidak mau mundur. Setahun, 2 tahun, mereka melayani, memberitakan tentang Yesus hidup dan berkuasa. Mereka menemui suku Balangau yang sakit, dirawat dengan baik. Luka-lukanya dirawat, diberi obat. Tapi mereka tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Setiap kali Johnny Shelter dengan temannya berkata, yang menyembuhkan kamu adalah Tuhan Yesus yang berkuasa. Bukan saya dan bukan kamu. Obat hanya sarana. Tapi mereka tidak percaya. Tidak mau berterima kasih. Kalau toh di antara mereka ada anak yang sakit dan kemudian meninggal, wah ini pasti meninggalnya karena
kuasa setan, kuasa roh-roh. Bukan itu, karena itu jangan dekat-dekat sama orang kulit putih itu. Kalau ada orang tua yang sakit juga, wah itu karena orang kulit putih tadi. Aduh. Dan makin lama, walaupun orang sudah cukup banyak yang mendengar, tapi mereka tidak mau percaya kepada Yesus yang hidup dan berkuasa. Temannya Johnny Shelter yang bernama Anne tidak tahan. Dia pulang ke Amerika. Tinggal dia, Johnny sendirian di daerah itu. Tiap kali dia memberitakan Injil, orang manggut-manggut saja. Tetapi mereka kembali kepada kuasa kegelapan, kuasa iblis, percaya kepada dukun-dukun, percaya kepada pohon-pohon, percaya kepada kegelapan. Sangat menyedihkan. Akhirnya Johnny tidak tahan lagi. Dia ke kota karena dia lelah dan capek, hatinya sedih. Dia ke kota. Dia menemui orang tuanya dan dia mau pulang ke Amerika. Sudah mah, Papa, aku karena sudah bertahun-tahun aku di sini tidak ada hasil. Papa mamanya berdoa, Johnny, mungkin kamu tidak tahan, tapi cobalah sekali lagi. 1 tahun ini, lakukan lagi. Satu malam, Johnny berkata, Tuhan, saya tidak tahu lagi mau buat apa. Dia menangis. Dan dia berdoa demikian, adik-adik. Tuhan, apa saja yang Tuhan mau lakukan, saya tidak pilih. Lakukanlah Tuhan, asal orang-orang belajar berdoa. Kita akan heran, mengapa yang diminta berdoa? Kenapa yang diminta berdoa? Bukan yang lain. Karena Johnny tahu, tiap kali orang itu, orang-orang Balangau, meminta sesuatu, meminta kepada dukun, kepada kuasa si jahat, dan berdoa supaya kuasa jahat, kuasa gelap itu menolong mereka. Dan Johnny berkata, kalau mereka percaya kepada Tuhan Yesus yang hidup dan berkuasa, mereka akan berdoa kepada Tuhan Yesus. Dan itu dia berdoa. Besok pagi, dia akan kembali ke suku Balangau. Dia naik helikopter. Wow, dia senang sekali. Kali ini dia ditemani dengan Billy Kim. Dan dia senang sekali, seorang dokter. Dan dia tahu, nanti aku akan bantu kamu supaya kamu tidak capek ya. Waduh, Billy Kim orangnya baik sekali. Dan dia masuk helikopter bersama dengan Johnny Shelter ini. Dan apa adik-adik? Helikopter itu juga banyak memuat orang. Hah? Apa bisa ini? Dan tidak hanya orang, semen, paku, cat. Hah? Semennya banyak lagi. Aduh, dia berkata kepada temannya, Dr. Billy, ini untuk apa? Ini untuk memperbaiki rumah sakit yang kecil yang selama ini kamu gunakan. Kita akan bangun lebih baik. Hah? Helikopternya apa bisa muat? Bisa. Semua bisa diatur. Setelah semuanya masuk, helikopter ini terbang. Terbangnya dengan bergoyang-goyang, tanda terlalu berat. Dan setelah setengah jam terbang, helikopter ini akan mendarat. Tapi mendaratnya dengan berat sekali.
Dan di bawah Johnny Shelter melihat anak-anak, melihat orang dewasa yang selama ini dilayani. Pada malam mereka katakan, ayo datang, ayo Johnny, datang, Uri. Mereka berteriak, helikopternya makin merendah, kurang lebih 10 meter dari tanah. Tiba-tiba dari helikopternya jatuh karena baling-balingnya mengenai pohon kelapa dan jatuh berdebam, bam! Semua orang teriak, tolong! Ada yang bawa berkata, tolong! Helikopternya jatuh. Aduh. Padahal di dalam banyak orang ada semen, ada paku, ada cat. Mereka bingung. Dan tiba-tiba ada percikan api. Wah! Mereka pada takut, mereka pada berlari mendekati untuk menolong helikopter yang jatuh ini. Mereka keluarkan orang-orang yang ada di situ. Tapi di mana Johnny Shelter? Di mana dia teriak? Johnny teriak di mana? Dia lihat semen-semen yang berantakan, paku-paku yang berceceran, cat yang tumpah. Di mana dia? Rupanya adik-adik, dia sedang tertimbun semen. Mukanya penuh semen, mulutnya penuh semen, matanya penuh semen. Dia menderita. Mau teriak, minta tolong, mulutnya penuh dengan semen. Mau matanya terbuka, dia tidak bisa. Perih sekali. Dan kemudian ditarik keluar, tapi penuh semen. Dia ditarik, sangat menderita sekali. Pada saat menderita itulah, dia antara hidup dan mati. Dan dia menderita itu. Dia disiram air. Dan dia tidak bisa buat apa-apa. Untuk bicara sulit. Dia dikeluarkan mulutnya, semen-semen, keluarkan. Dan dia antara hidup dan mati, dia harus dirawat di rumah sakit. Selama berhari-hari, orang-orang suku Balangau yang selama ini mendengar Yesus hidup dan berkuasa, yang selama ini hanya berdoa kepada dukun-dukun, kepada kuasa gelap, yang selama ini diajarkan berdoa dalam nama Yesus. Mereka tidak tahu berdoa. Tiap kali diajar berdoa, mereka tidak bisa. Tapi selama ini Tuhan menggerakkan hati mereka. Roh Kudus menolong anak-anak, menolong orang dewasa, menolong orang tua, berkata satu dengan yang lain, ayo kita berdoa untuk Johnny Shelter, guru kita yang merawat kita, yang mengajarkan tentang Yesus. Ayo kita berdoa bersama-sama. Satu hari berdoa, malam hari mereka berdoa. Ayo di rumah-rumah kita berdoa semua. Mereka tinggalkan kebiasaan berdoa kepada kuasa-kuasa gelap. Mereka berdoa di rumah, di pasar, di kampung-kampung, pagi, siang, malam. Mereka berdoa dan berdoa selama 1 bulan penuh, bahkan lebih. Orang suku Balangau saling mendoakan untuk kesembuhan Johnny Shelter. Dan heran, mereka berdoa kepada Yesus yang hidup dan berkuasa. Ketika Johnny sembuh dan dia melihat, heran sekali. Anak-anak sekolah minggu pada banyak. Dan dia berkata, dari mana anak-anak ini? Mereka tadinya tidak pernah mendengar nama Yesus. Tadinya tidak kenal Yesus. Tapi satu dengan yang lain, mereka tahu. Mereka satu dengan yang lain saling menceritakan. Mereka senang sekali bertumbuh, berkembang, dan bertumbuh percaya kepada Tuhan Yesus. Dan makin lama orang-orang remaja, pemuda pun mereka percaya kepadanya.
Mereka senang sekali. Aduh, dari mana remaja pemuda begitu banyak? Mereka sekarang selama 1 bulan mereka berdoa kepada Tuhan Yesus yang hidup dan berkuasa. Mereka mengalami kuasa Tuhan. Mereka senang sekali. Mereka ada yang berkata, Joni, saya sekarang yang terjemahkan. Karena saya sekolah, saya mau belajar untuk menerjemahkan Alkitab. Mereka, lalu ada lagi orang tua, Joni, sekarang kami sudah belajar Alkitab sendiri. Joni, kami memberitakan Injil. Joni, banyak sekali. Maka berdirilah satu gereja. Luar biasa. Sebab Yesus hidup dan Yesus berkuasa sebab Dia Tuhan. Adik-adik, Joni akhirnya pulang ke Amerika. Dia menyaksikan Tuhan yang bekerja, bukan dirinya. Yesus hidup dan berkuasa. Dan kemudian dia perkenalkan kepada orang-orang Amerika. Jangan takut, Yesus yang bangkit. Yesus itu hidup dan berkuasa. Ia Tuhan yang mampu menyelamatkan kita. Ia berkuasa atas hidup kita. Ia berkuasa atas segala kuasa-kuasa lain. Wow. Dan dari pengalaman itu, Johnny Shelton mengambil Alkitab dan dia mau katakan kepada orang-orang, dia berkata demikian, sebab jika oleh satu orang, oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Oleh satu orang, Yesus Kristus mengalami pengampunan, mengalami anugerah dan kuasa. Dan adik-adik yang dikasihi itu Tuhan, hari ini, detik hari ini, Yesus yang hidup dan berkuasa tetap tidak berubah dari dulu, sekarang, dan selamanya. Apakah hidupmu sampai detik hari ini mengalami kuasa Yesus yang hidup? Apakah hidupmu sampai hari ini telah memiliki kehidupan bersama dengan Tuhan? Yesus yang hidup ingin menjadi sahabatmu, tinggal di hatimu. Jikalau engkau percaya, adik-adik, engkau akan mengalami kehidupan bersama dengan Yesus. Dan kuasanya melebihi kuasa-kuasa yang lain, bahkan kuasa penyakit dan maut sekalipun, karena Yesus telah menang. Amin. Demikian cerita Paskah kita, adik-adik. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Anak-anak di rumah, sekarang waktunya kita memberikan persembahan kita. Anak-anak sudah siapkan di amplop atau mau siapkan sekarang, masukin amplop, nanti titip mama, dan kita kumpulkan kalau nanti kita datang ke gereja. Sekarang semua mau bersukacita, memberikan persembahan, kita nyanyikan lagu bersama-sama, hidup, hidup, Yesus sungguh hidup. Hidup selamanya, Yesus ku hiduplah, hidup selamanya, hidup, hidup,
hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Bertepuk tangan. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Adik-adik, acara ibadah Paskah untuk anak-anak telah berakhir. Sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, dengan penuh sukacita, Tuhan Yesus yang hidup dan berkuasa ingin mendengar doa-doa kita. Mari kita berdoa, dan setelah itu kita terima doa berkat ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi keluarga kami masing-masing. Papa, mama, opa, oma, semua yang ada di rumah kami. Tuhan, Engkau hidup dan berkuasa. Lindungi mereka, jaga mereka. Kami berdoa untuk papa, untuk mama dengan usaha dan pekerjaan sehari-hari. Walaupun ada kerja di rumah, tetapi juga ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Tuhan tolong mereka. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang hari ini mungkin masih sibuk atau lemah keadaannya. Tuhan jaga mereka. Juga bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah segala hal yang menakutkan tentang virus corona, Tuhan, Engkau berkuasa menjaga bangsa negara kami. Tolong supaya rakyat dan kami semua belajar taat untuk menjaga diri kami, tidak sembarangan, hidup sehat, dan saling mengingatkan satu dengan yang lain untuk menjaga jarak. Kami berdoa untuk para dokter, tenaga medis, perawat, bahkan tenaga-tenaga yang diperbantukan untuk menangani baik kepolisian maupun tentara yang bahu-membahu untuk musibah dengan adanya virus corona ini. Tuhan tolong. Terima kasih. Mari adik-adik, sekarang kita bangkit berdiri. Kita akan menerima doa berkat. Maka terimalah berkat yang dari Bapa yang di surga, yang penuh cinta kasih di dalam pelukan Tuhan Yesus, dan Roh Kudus yang akan menjaga engkau, yang akan menghibur engkau dan menemani engkau dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat jumpa dan tetap jaga kesehatanmu, belajar yang baik, jangan keluar rumah. Ya, terima kasih. Amin. Selamat Paskah adik-adik.